pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ibadah pagi ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Kita pujikan Pujilah Allah PPK 13. Mengutus Yesus yang mati dan telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Allah karena memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Allah, Anak domba Allah yang menanggung dan menghapuskan dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan terus berikan kepada kami. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk setiap langkah yang Tuhan terus pimpin di dalam hidup kami. Saat ini kami juga akan mengaku dosa kami. Begitu banyak dosa yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami menyerahkan semua dosa kami ini kepada Engkau. Dan biarlah tangan kasih Tuhan sendiri yang boleh memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru saya ambil dari Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24 dan Roma 6 ayat 13. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya
oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita akan meresponi dengan pujian KPPK 266, Sejak Yesus di Hatiku. Ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Ku tak akan berjalan di tempat sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Dia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan memuji Tuhan dengan pujian PPR 90, Terus Berjalan Sertamu. Tuhan hamba mengaku akan kelemahanku.
kepadamu. Itu permohonanku. Jalan selalu sertamu, kehendakmu jadilah selalu. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita boleh kembali beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Di minggu yang pertama di bulan Oktober ini. Mari sebelumnya kita berdoa mohon belas kasihan dan hikmat Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami bersyukur bahwa waktu yang kami boleh lewati, kami merasakan penyertaan dan kuasa Tuhan. Kami pada saat pagi hari ini datang memohon belas kasihan dan rahmat Tuhan supaya kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu biarlah kuasa Roh Kudus boleh bekerja menerangi hati kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Seperti tadi saya baru sampaikan bahwa kita itu melalui waktu itu begitu cepatnya luar biasa. Nah saudara-saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat yang sangat familiar dengan kita. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan ini. Saudaraku, pernahkah saudara bergumul dengan perubahan di dalam diri saudara sendiri? Yang mana saudara ingin sungguh-sungguh berubah dengan sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Dan tidak sedikit mungkin Anda menjadi stres tatkala Anda belum mampu untuk berubah dan masih terus jatuh di dalam dosa. Saudara, di dalam pergumulan saya secara pribadi, khususnya di dalam awal pertobatan saya, 31 tahun yang lalu, saya sungguh bergumul dengan banyak hal, khususnya dengan segala perbuatan-perbuatan dan kecenderungan dosa yang sering saya lakukan. Yang pada waktu itu sering kali membuat saya menjadi putus asa. Kenapa saya terus gagal? Kenapa saya tidak berhasil? Namun saudara-saudara, oleh kasih dan kemurahan Allah, oleh belas kasih karunia Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan pribadi saya, membimbing saya untuk belajar tunduk, untuk belajar taat, maka saya boleh menikmati proses perubahan itu terjadi di dalam kehidupan saya. Sekali lagi ini terjadi karena kasih kemurahan Allah yang terus membentuk saya untuk terus berproses menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, sampai hari ini pun saya tetap bisa menikmati segala proses di dalam pembentukan diri saya, di mana Allah dengan kuasa Roh Kudus terus bekerja. Saudara, tidak sedikit memang di antara kita sampai hari ini bergumul dengan tabiat,
karakter atau sesuatu di dalam diri kita yang kita tahu bahwa hal ini seringkali membuat kita jatuh di dalam dosa. Kita ingin meninggalkan itu dan menjalani kehidupan baru. Namun seringkali kita gagal. Kita seringkali lemah. Kita seringkali gak berdaya. Dan kemudian kembali melakukan dosa yang pada akhirnya menjadikan kita seringkali accuse dengan apa yang kita lakukan. Saudara, menjalani proses pengudusan itu memang tidak mudah. Ini bukan ramuan instan yang kemudian menjadikan Anda langsung berubah secara tiba-tiba. Melainkan sesungguhnya ini adalah sebuah perjalanan iman yang terus berproses sepanjang kehidupan kita. Saya memberikan satu istilah yaitu spiritual journey. Yaitu sebuah perjalanan pembentukan diri kita untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan tentu saja saudara akan membawa kita untuk boleh menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, pertanyaannya adalah dari mana kita memulainya? Bagaimana kita mengawalinya untuk kita benar-benar mengalami sebuah perubahan? Benar-benar mengalami sebuah transformasi di dalam kehidupan kita. Nah saudara, di dalam bacaan firman Tuhan pagi ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat dan dorongan kepada jemaat yang ada di Roma agar mereka menjalani kehidupan baru dengan terus berfokus kepada Kristus. Yaitu dengan cara mempersembahkan diri mereka kepada Allah. Sehingga mereka adalah pribadi-pribadi yang terus-menerus memuliakan Allah di dalam kehidupan mereka. Pribadi yang memuliakan Allah adalah pribadi yang hidup selaras dengan kehendak dan rencana Allah. Hidup sesuai dengan aturannya Allah. Alasan yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam tulisan ini sangat kuat saudara. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan saudara-saudara, kita sekarang sudah menjadi milik kepunyaan Kristus, milik kepunyaan Allah. Jadi saudara, karya Kristus telah menjadikan saya dan saudara masuk ke dalam yang namanya relasi dengan Allah. Sesungguhnya karya Kristus telah melepaskan kita dari kuasa dosa, menjadikan kita manusia baru. Dan sekarang saudara, kita hidup bagi Allah. Saudara-saudaraku, jika kita mengamati pasal 12 ini, tentu saja tidak lepas dari pasal-pasal sebelumnya, yaitu pasal pertama hingga pasal yang ke-11. Yaitu bagaimana Rasul Paulus menjelaskan karya penebusan Kristus dan keutamaan Kristus. Maka saudara-saudara, kita boleh memperhatikan landasan doktrinal yang telah dipaparkan dengan jelas dan gamblang di dalam pasal 1 sampai dengan yang ke-11. Dan kini ketika kita membaca pasal 12 ayat yang pertama dan kedua adalah sebuah transisi untuk mengajak para pembacanya menjalani hidup sesuai dengan kebenaran dasar yang sudah dimengerti dan dipahami. Saudara, iman dan doktrin harus ditunjukkan, dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran firman Tuhan harus, saudara, dinyatakan di dalam kehidupan iman orang percaya. Itu harus nampak di dalam sikap, tindakan, pemikiran, bahkan ucapan orang percaya yang harus berbeda dengan mereka yang belum percaya. Maka saudara-saudara, ini bukan berarti Anda menjadi manusia aneh atau menjadi manusia alien. Bukan itu. Namun Allah menginginkan kita untuk menyatakan kebenaran yang dinyatakan di dalam perbuatan. Saudara-saudaraku, kebenaran Allah harus ditunjukkan dengan nyata di dalam kehidupan kita.
Kita tidak boleh menyimpan kebenaran-kebenaran itu di laci belakang pikiran kita. Kita harus berani untuk menghidupinya di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya saudara, kuasa Roh Kudus akan membimbing kita untuk terus memiliki komitmen. Sebuah ketetapan hati untuk menjalani hari-hari kita sebagai spiritual journey. Menjadikan pikiran kita, perbuatan kita, saudara, berjalan selaras dengan kebenaran itu sendiri. Artinya saudara-saudara, apa yang sudah kita pahami harusnya itu menjadi satu frame utama di dalam kita melihat segala sesuatu. Kebenaran itu saudara yang sudah kita pahami seharusnya menjadi frame bagi kita, saudara, untuk juga memikirkan, bertindak, berbuat, berkata-kata sesuai dengan kebenaran yang kita pahami. Namun sejujurnya saudara, kita itu memiliki pergumulan di dalam hal ini. Sebab tidak sedikit kita mengetahui kebenaran, memahami doktrin yang baik, yang benar, memahami ajaran Kristen yang baik. Namun ternyata kita tidak bisa menjalani kehidupan dengan benar. Ya, kebenaran itu masih tersimpan dengan rapi di kepala kita atau di dalam pikiran kita. Dan belum sampai kepada hati kita yang kemudian diubahkan oleh kebenaran yang kita pahami itu. Yang kemudian mendorong kita untuk mempraktekkannya. Saudara, pernahkah saudara membeli minuman yang diisi dengan es batu? Setelah Anda minum beberapa teguk saja, minumannya habis. Dan ternyata saudara, es batu di dalam tempat itu banyak sekali. Isinya cuma sedikit. Maka saudara, ya mau gak mau mungkin menunggu es batu cair, bukan? Suatu kali saudara, saya membeli stroberi yang ada di dalam kotak. Yang nampaknya banyak, cantik-cantik, bagus gitu. Namun setelah dibuka, ternyata isinya sedikit. Bagian bawah berisi kertas. Saudara-saudara, seringkali memang orang Kristen adalah seperti ini. Saya memakai analogi itu, saudara. Bahwa sesungguhnya kita seringkali nampak baik dan saleh di penampilan luarnya. Namun sesungguhnya kita sedang membangun dan ternyata lebih banyak kamuflasenya. Saudara-saudara, secara pengetahuan doktrin bagus. Namun saudara-saudara, kehidupan rohani sehari-harinya ternyata jauh dari apa yang dipahami. Tidak sedikit seseorang memiliki pengetahuan doktrin yang luar biasa baiknya, namun ternyata sulit untuk menerapkannya. Ternyata sulit untuk mempraktekkannya dengan apa yang diketahuinya. Saudara-saudara, pemahamannya bagus tetapi eksekusinya, pemahamannya bagus tetapi kemudian saudara prakteknya itu sangat lemah. Nah, saya bisanya memberikan contoh saudara. Seringkali kita menganalisa sebuah persoalan itu ternyata lebih banyak dari sudut pandang kita. Dan dari sudut kepentingan kita pribadi. Bukan kepentingannya Tuhan. Maka kita akan cenderung menghakimi orang lain, merendahkan orang lain, dan memposisikan diri kita sebagai orang yang benar, sebagai seseorang yang kemudian memegang aturan, yang tahu banyak hal. Dan celakanya kita seringkali saudara-saudara membenarkan diri kita, menganggap diri kita paling benar. Mungkin saudara memang Anda benar. Namun bagaimana selanjutnya Anda bertindak?
Bagaimana selanjutnya Anda berkata-kata? Apakah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Cara berpikir kita sesungguhnya masih cenderung, saudara-saudara, menarik kita kepada kepentingan diri, yang menempatkan diri kita adalah orang yang benar. Bukan bagaimana kita menunjukkan kebenaran seperti yang Tuhan mau. Ya seperti analogi tadi yang saya pakai, saudara, seperti minuman yang ternyata berisi es batu lebih banyak ketimbang isinya. Atau seperti buah stroberi di dalam kotak yang kelihatan nampak banyak dari luar, namun ternyata saudara jika dibuka isinya sedikit dan diganjal dengan kertas. Saudara-saudara, sesungguhnya demikianlah dengan kita. Akan sulit untuk mengalami perubahan jika kita hanya menampakkan diri paling benar dan orang lain yang menjadi paling salah. Nah, saudara, nasihat Rasul Paulus di dalam bagian ini jelas ingin mengajak para pembacanya agar hidup memiliki kesamaan antara yang dipahami dan yang dilakukan. Apa yang dimengerti dengan apa yang dilakukan. Tuhan Yesus, saudara, lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Tuhan ingin agar kita melakukan yang benar, yaitu apa yang sudah menjadi bagian yang terhidupi di dalam diri kita. Transformasi akan terjadi seiring dengan kebenaran yang kita pahami dan juga kebenaran yang kita hidupi. Penegasan kalimat oleh kemurahan Allah di dalam bagian ini menunjukkan bahwa hanya oleh anugerah Allah saja, hanya oleh anugerah semata saja kita dapat menjadi dan mengalami yang namanya perubahan atau transformasi. Anugerah Allah di dalam Kristus Yesuslah yang membawa dosa-dosa kita diampuni, dan hanya oleh anugerah itu kita juga dibenarkan oleh Allah. Kebenaran Allah yang melingkupi kita itulah yang akan mengerjakan apa yang Allah mau dan Allah kehendaki untuk kita kerjakan. Saudara, transformasi di dalam diri orang percaya adalah sebuah proses yang terjadi sepanjang hayat kehidupan orang percaya itu sendiri. Tidak ada kata lulus di dalam pembentukan ini. Tidak ada. Namun kita boleh memakai istilah yaitu naik kelas. Sampai kelak kita boleh berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka disinilah oleh karena anugerah Allah kita ini berproses. Baik di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam kehendak, sikap, perbuatan maupun perkataan. Nah, inilah saudara-saudara kemudian Rasul Paulus menyebutnya dengan istilah pembaharuan budi. Saudara, untuk dapat mengalami yang namanya pembaharuan budi ini, kita harus mempersembahkan diri kita secara total kepada Allah. Kita yang dulunya telah mati karena dosa-dosa kita, namun oleh kasih karunia dan anugerah Allah di dalam Kristus Yesus, kita ini dihidupkan kembali. Maka sesungguhnya hidup kita yang sekarang ini adalah bukan lagi menjadi milik kita, melainkan milik Kristus. Saudara, sesungguhnya Rasul Paulus di dalam pasal 6 menuliskan demikian. Ayat yang ke-11. Pasal 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu
kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Dengan demikian saudaraku, sesungguhnya saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami sebuah perubahan. Atau lebih tepatnya, saya dan saudara diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Kehidupan yang kita jalani saat ini tentu saja tidak lagi sama seperti yang dulu kita jalani. Transformasi atau perubahan akan terjadi tatkala kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan memahami hal ini, sesungguhnya kita tahu kepada siapa kita melayani, kepada siapa kita sedang memberi diri. Dan sesungguhnya saudara, ini akan berdampak kepada diri kita. Bahwa hidup kita ini bukan lagi milik kita, melainkan milik Kristus. Rasul Paulus menuliskan di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat 20-24 demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, dalam hal ini kita ini sedang memberi sebuah komitmen kepada Allah agar oleh karena kasih dan kemurahan dan anugerahnya kita ini dapat berubah. Kita ini mengalami sebuah transformasi. Sekali lagi, komitmen yang harus terus ada di dalam diri kita adalah komitmen untuk berubah atau diubahkan. Pemikiran kita harus dipenuhi oleh kebenaran firman Allah. Sebab tanpa kita sadari, pemikiran kita lebih banyak terbentuk oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Di dalam dosa dan ketidakpercayaan kita, sering kali kita menganggap diri kita sudah benar, bahkan paling benar. Padahal di dalam kenyataannya saudara-saudaraku, cara berpikir kita adalah cara berpikir atau mengikuti sistem dunia. Budaya sekeliling kita lebih banyak membentuk cara berpikir kita. Yang membuat kita jatuh di dalam sikap egois dan menjadikan kita individualistis. Tanpa kita sadari, setelah menjadi orang Kristen, tanpa pernah memberi diri sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, pola pikir kita akan menjadi sama dengan dunia. Kita akan cenderung mengutamakan kedagingan kita, kepentingan kita, dan kemudian terjerat dengan tipu daya iblis yang menyesatkan. Memberikan hidup kepada Allah, kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup adalah sebuah keputusan untuk dibentuk dan membiarkan diri kita dipengaruhi oleh kuasa Tuhan dan bukan oleh dunia kita yang telah rusak. Ketika kita mempersembahkan diri kepada Tuhan di dalam sebuah ketaatan kita, perlahan namun pasti, saudara, sungguhnya kita dapat berpaling dari pengaruh dunia yang membentuk kita. Pengaruh dunia akan berkurang dan digantikan oleh pengaruh hikmat Allah yang akan memenuhi kehidupan kita. Nah, disinilah saudara peran Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kita. Dan disinilah kita akan belajar untuk terus mengutamakan Kristus, mengutamakan Allah di dalam cara berpikir kita. Serta
di dalam tindakan-tindakan kita. Saudara, kita tidak boleh membiarkan tekanan dan tawaran dunia itu mengubah kita. Namun sebaliknya hati dan pikiran kita seharusnya diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Pembaharuan pikiran yang radikal itu harus terjadi di dalam dan oleh Kristus saja. Sekali lagi, jangan biarkan diri kita diubah oleh dunia. Dengan pertolongan Allah, oleh kasih karunia-Nya kita harus mengalami transformasi. Belajar untuk terus menyesuaikan diri kita, hati pikiran kita dengan kehidupan baru yang sudah dianugerahkan kepada saya dan saudara. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di dalam ayat 2 itu sangat menarik, saudara. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Saudaraku, seringkali kita berpikir memahami bagian ini adalah bahwa kehendak Allah selalu berkaitan dengan hidup kita atau kepentingan kita. Kita mencoba membuat Tuhan seperti yang kita inginkan, sesuai dengan gambaran kita sendiri. Saudara, kita seringkali hanya mengejar kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri. Namun sesungguhnya bagian ini bukan dimaksudkan demikian. Bagian ini bukan berfokus kepada kepentingan diri kita, melainkan Allah dan kemuliaannya. Saudara, kita harus memahami bahwa kehendak Tuhan itu adalah komprehensif dan sifatnya itu adalah kekal. Dalam bagian ini, saudara-saudaraku, kehendak Allah itu selalu berkaitan dengan seluruh ciptaannya dan selalu berorientasi kepada yang namanya kekekalan. Disinilah Tuhan ingin kita dapat mendemonstrasikan kasih-Nya kepada semua orang. Disinilah Tuhan ingin juga kita, saudara, menjadi saksi-saksinya melalui transformasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, cara hidup kita bukan lagi sama dengan dunia. Melainkan cara hidup kita pada saat hari ini adalah harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita dapat mengerjakan kehendak Allah dan menjadi alat di tangan Tuhan. Berperan di dalam tujuan Allah yang agung itu, yang mulia itu. Tatkala kita mau menyatakan kasih itu yang diwujudkan, yang dibuktikan, yaitu dengan perubahan diri kita. Saudara-saudara, saya mengenal banyak orang dan masing-masing orang itu unik. Pribadi mereka itu unik. Khususnya di mata Tuhan ya, saya melihatnya. Seseorang bercerita tentang pergumulan dirinya di dalam melawan dosa. Bagaimana kecenderungan dosa yang sering kali ia lakukan. Pada saat ia kemudian berkomitmen untuk memfokuskan kepada kebenaran Allah, rencana Allah melalui hidupnya. Saudara, lambat namun pasti orang itu dapat mengalami yang namanya perubahan. Saudara, memang dia pernah gagal, tapi kemudian saudara dia bangkit kembali dan melalui proses transformasi yang dikerjakan begitu baiknya dengan komitmen yang kuat di hadapan Tuhan, keberserahan penuh kepada Tuhan. Ia bukan menjadi manusia super, namun kemudian dia menjadi manusia yang humble. Hati dan pikirannya benar-benar ditaklukkan oleh Kristus. Jebakan nafsu dosa dan iblis dilalui dengan pergumulan yang berat. Namun dia punya keyakinan bahwa kebersandarannya kepada Allah
Itulah yang membuat dia mampu untuk melewatinya. Saudara, di sisi lain juga tidak sedikit seseorang kemudian menjadi stres dengan dirinya karena tidak bisa berubah. Seringkali dia mengeluh dengan kegagalan, dosa yang sama dia lakukan, dan seringkali menjadikan seseorang menjadi frustasi. Tatkala fokus seseorang hanya kepada diri mereka sendiri, maka ia akan lebih banyak mengasihani dirinya sendiri dan hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dia seringkali accuse dengan kelemahan yang ada pada dirinya. Ia tidak benar-benar ingin berubah. Sebab perubahan tentu saja membutuhkan niat dan hasrat yang kuat, komitmen yang kuat untuk berubah. Seperti yang sudah saya jelaskan di bagian atas tadi. Saudara-saudara, kisah seorang wanita yang berdosa yang mengurapi kaki Yesus di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50 dapat menjadi satu cerminan bagi diri kita. Arti tentang persembahan diri yang kemudian mengubahkan, yang membawa juga kepada pemulihan. Wanita ini dikenal sebagai wanita berdosa. Pada saat itu ia datang kepada Yesus dengan membawa buli-buli pualam yang berisi minyak. Saudara, sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya. Dan kemudian dia membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, lalu menyeka dengan rambutnya. Dia mencium kaki Yesus dan menuangkan minyak di kaki Yesus. Wanita berdosa ini tenggelam di dalam belas kasih dan kemurahan Yesus. Ia tidak peduli, saudara, dengan apa yang diucapkan oleh orang lain yang hadir pada waktu itu. Tidak peduli penghakiman, bahkan mungkin hinaan dari orang-orang yang melihat peristiwa itu. Ia hanya mau menikmati kemurahan anugerah dari Sang Juru Selamat. Ia mengungkapkan kasihnya dengan menuangkan minyak itu di kaki Yesus. Inilah jalan pembaharuan. Inilah jalan pemulihan. Saudara-saudaraku, seseorang yang mengalami proses transformasi, ia akan terus belajar untuk menempatkan pola pikirnya ke dalam kebenaran Tuhan. Ia akan cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Ia akan menganalisa segala sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Ia akan menyerahkan apa yang terjadi kepada Tuhan dan tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sebab ia berfokus kepada Tuhan dan juga rencana kekekalan yang sudah Tuhan rancangkan. Apakah Anda masih bergumul dengan perubahan diri Anda pada saat hari ini? Bagaimana Anda mengawalinya? Mulailah dengan penyerahan diri kepada Allah. Percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan mulai nikmati relasimu dengan Tuhan. Persembahkanlah dirimu di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Sebab dirimu sesungguhnya sudah mati karena dosa. Di dalam proses ini tetaplah hidup kudus dan taat. Nikmati proses pembaharuan dan pemulihan yang terus dikerjakan melalui kuasa Roh Kudus. Dan itu akan terjadi seumur hidup kita. Niscaya di tengah cengkraman zaman, di tengah pengaruh buruk dunia, akan tergerus seiring dengan yang namanya pemulihan dan pembaharuan hati dan pikiran kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nikmati segala proses itu
Dan kelak pada akhirnya kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Saya menutupnya dengan satu kalimat quote saya. Seorang Kristen sejati adalah seorang yang mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Pahami kebenaran, pakailah kebenaran itu menjadi satu frame kita untuk boleh melihat, menganalisa sesuatu. Buktikan kebenaran itu melalui perubahan akal budimu. Saya mengajak saudara untuk boleh meresponinya dengan satu pujian. Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan
persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami berikan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Sebab sesungguhnya kami sudah mati oleh karena dosa-dosa kami. Namun oleh karya penebusan, melalui kuasa kematian Engkau dan darah-Mu, kami dihidupkan kembali. Dan oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, sekarang kami boleh menjalani anugerah ini untuk memberikan hidup kami. Sungguh berarti di hadapan Tuhan. Tolong kami agar kebenaran yang kami pahami tidak berdiam atau kemudian hanya sekedar bahan pemikiran dan wacana di dalam pikiran kami. Tetapi jadikan ya Tuhan, setiap kebenaran itu menjadi frame utama bagi kami. Tatkala kami menganalisa sesuatu, ketika kami berpikir, ketika kami berkata-kata, ketika kami bersikap, ketika kami bertindak. Ajar kebenaran firman-Mu yang menjadi tolak ukur kami. Bawa kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan setiap apa yang kami kerjakan. Bapa, ini kami rindu menaikkan syafaat kami pada saat hari ini. Kami berdoa di dalam rencana pemilihan majelis dalam beberapa hari ke depan. Kiranya Tuhan boleh mempersiapkan segala sesuatu, baik teknis ataupun metode yang hendak dipakai. Kiranya Tuhan boleh menolong kami semua, rekan-rekan tim yang boleh mengerjakannya. Terlebih khusus pada saat hari ini kami berdoa untuk calon-calon majelis yang sudah boleh dihubungi dan mereka saat ini sedang bergumul untuk mempersiapkan diri mereka. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih sesuai dengan kehendak Tuhan saja mereka untuk boleh dipercayakan ke dalam pelayanan di dalam kemajelisan. Tak lupa kami juga berdoa untuk persiapan rapat kerja di dalam penyusunan program gereja tahun 2022. Mohon pimpinan Tuhan untuk setiap komisi bidang dan semua pos PI agar boleh memikirkan dengan hikmat dan pertolongan Tuhan sehingga rancangan-rancangan program ini boleh dikerjakan di tahun depan sesuai dengan maksud, kehendak dan hati Tuhan sendiri. Untuk itu tolonglah untuk setiap komisi bidang yang di pusat maupun yang di pos PI semua boleh melakukan tanggung jawab dengan baik. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat pemerintah kami. Terima kasih untuk pemimpin negeri ini yang dengan bijaksana berjerih lelah kerja keras untuk juga boleh menurunkan angka penyebaran COVID melalui kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Kami mengucapkan terima kasih dan kami menyerahkan sekarang agar pada saat ini penanganan COVID maupun juga program vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Tak lupa kami menitipkan situasi keamanan negeri ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati Indonesia untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, kami menutupnya seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Untuk itu sekali lagi kita siapkan hati untuk kita boleh mengikutinya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita boleh mempersiapkan hati kita untuk boleh semeja seperjamuan dengan Tuhan. Mengingatkan kita kembali akan arti kasih, anugerah, kemurahan daripada Allah. Silakan saudara boleh membuka perjamuan kudus saudara. Dan setelah itu ambillah waktu untuk boleh saat teduh sebentar. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Hal apa yang Tuhan inginkan untuk saudara boleh diubahkan pada saat hari ini. Ambillah waktu teduh sebentar. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, bersama dengan para muridnya, Yesus mengambil roti, lalu kemudian memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku, tubuh yang dipecahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan ingatlah setiap kali kamu melakukannya, aku akan menyertai kamu." Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dimateraikan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini juga menjadi peringatan akan aku." Persilakan saudara bangkit berdiri. Angkatlah rotimu. Dan dengan ucapan syukur, makanlah. Angkatlah cawanmu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mengucap syukurlah. Minumlah.
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh rahmat, penuh kasih dan kemurahan, kami mengucapkan terima kasih, kami diingatkan kembali kasih dan pengorbananmu di atas kayu salib. Ya Bapa, ajarlah kepada kami untuk boleh menikmati setiap proses pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan melalui kebenaran firman-Mu, melalui bimbingan Roh Kudus. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari boleh diubahkan, dan sampai kelak akhirnya kami boleh melihat bahwa kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Tuntunlah perjalanan hidup kami ya Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami hendak jatuh di dalam dosa, kami mau dengan tekad yang kuat, kami bersandar kembali kepada anugerah dan kemurahan-Mu. Tolong kami, berkati kami, dan mohon belas kasih-Mu mengiringi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening gereja Pos PI Istana Regensi atau dikumpulkan di rumah kemudian dibawa ke gereja. Kita akan memujikan pujian Penuhi Pialamu hari ini, PPK 75 sambil memberikan persembahan. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji tak turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lemaklah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lemaklah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan terus berikan kepada kami. Dan hari ini kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih juga berikan kepada kami, yaitu untuk memberikan atau mengembalikan sedikit persembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk pelebaran daripada kerajaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memujikan doksologi, kemudian kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaan-Nya, puji Dia
Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan kasih Roh Kudus akan menolong kita, melingkupi kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat boleh sebentar lagi memperhatikan warta gereja. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.